Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, secara khusus buat sahabatku, laiku, Pendeta Dirk Foster Douglas, sarjana teologi, saya sangat berbangga dan berbahagia untuk saat ini merayakan, mengingat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam hidupmu selaku seorang hamba Tuhan yang diberikan umur genap pada hari ini tanggal 27 April 2024 berusia 66 tahun. Karena itu pada kesempatan ini saya juga boleh menyampaikan renungan sebagaimana yang tertulis di dalam almanak pada hari ini, yakni dari Yesaya pasal 44 ayat 21. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, hari ini hari yang bersukacita secara khusus bagi hambamu Pendeta Dirk Foster Douglas Tampu Bolon yang genap berusia 66 tahun. Terima kasih Tuhan, kalau hambamu juga boleh menyapa secara pribadi. Demikian pun untuk semua kerabat dan keluarga melalui renungan firman Tuhan ini, untuk menjangkau persahabatan dan tali kasih di antara kami, di antara semua keluarga yang bersukacita pada saat ini. Oleh karena itu Bapa, berkenan kiranya Engkau memberikan urapan roh-Mu untuk hambamu, terutama juga untuk sahabatku Pendeta Dirk Foster Douglas yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Hambamu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu di dalam Roh Kudus-Mu boleh menjadi nyata dan bekerja di dalam kehidupan hambamu Pendeta Dirk Foster Douglas Tampu Bolon. Begitupun untuk semua keluarga besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya sahabatku Pendeta Dirk Foster Douglas yang berbahagia pada hari ini dalam rangka hari ulang tahunmu ke-66, saya diberikan kesempatan juga sesuai dengan permintaanmu menyampaikan firman untuk renungan dan ucapan syukur sapaan firman Tuhan bagi ulang tahunmu ke-66 pada hari ini. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Pendeta Dirk Foster Douglas Tampu Bolon, ini firman Tuhan yang cukup relevan dan berkenan kiranya dalam merenungkan hari ulang tahunmu yang ke-66 pada hari ini. Dan kali ini juga sebagai sahabat, saya boleh menyampaikan sebagai ucapan turut bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu sahabatku. Firman Tuhan pada hari ini sebagaimana juga yang ditetapkan di dalam almanak HKBP untuk hari ini menjadi sesuatu
yang cukup berkenan dengan perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan, terutama bagi sahabatku Pendeta Dirk Forster Douglas Tampu Bolon. Kalau pada firman Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan Babel. Dia mengatakan, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku. Hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan." Itulah juga kiranya firman Tuhan yang langsung berkenaan kepada sahabatku Pendeta Douglas Tampu Bolon, bahwa engkau adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dibentuk dan menjadi milik Tuhan, yang tidak akan dilupakan karena Allah mengasihimu. Karena itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel yang sedang dalam pembuangan Babel, dalam penantian mereka mengalami penderitaan, mengalami banyak pergumulan hidup yang bahkan sampai-sampai membuat mereka hampir putus asa. Karena menurut akal sehat dan perhitungan-perhitungan manusiawi pada waktu itu, sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk boleh kembali diperhatikan oleh Allah. Tetapi kenyataannya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan masalah yang pada saat itu bangsa Israel sedang dalam status sebagai bangsa buangan, karena Allah menghukum mereka. Mereka ternyata tetap diperhatikan dan diingat oleh Allah. Tetapi Allah juga mau supaya melalui pengalaman penderitaan ketika di dalam pembuangan tersebut, Allah juga mengingatkan kepada mereka supaya ingatlah semuanya ini. Nah, jadi apa yang dikatakan di depan ayat 21 ini, itu secara panjang lebar sudah dijelaskan juga di perikop di depannya, dari ayat 9 sampai ayat 20, yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebodohan Pemujaan Patung. Diuraikan di situ bagaimana kebodohan bangsa Israel sebelum mereka dibuang, dihukum Allah dalam pembuangan Babel. Mereka sudah jatuh kepada penyembahan berhala, menyembah patung. Dan itu diuraikan oleh Nabi Yesaya, bagaimana mereka sebelum dihukum oleh Tuhan, mereka turut menyembah berhala yang menjijikkan bagi Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah sebagai kebodohan. Kebodohan mereka itu yang menyebabkan mereka ada di dalam pembuangan, dihukum oleh Allah. Bagaimana mereka sebagai umat pilihan tetapi jatuh di dalam dosa, jatuh kepada penyembahan berhala yang mengakibatkan Allah menghukum mereka sedemikian rupa sampai ke dalam pembuangan Babel. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, agar mereka mengingat semua itu. Karena kalau mereka melupakan dosa kesalahan mereka, mereka tidak akan pernah bertobat. Mereka juga tidak akan diingat oleh Allah. Selama mereka tidak mengingat dan menyesali dosanya, Allah pun akan tidak mengingat mereka. Tetapi ketika mereka diingatkan supaya ingatlah akan dosa-dosa masa lalumu, maka Allah pun akan mengingat janjinya. Janji Allah yang diberikan kepada Israel bahwa mereka adalah hambanya, mereka adalah umat pilihannya. Begitupun terutama kepada kita selaku hamba-hamba Tuhan dan umat Kristen, tentunya
kita semua ini sudah dengan jelas dan yakin mengatakan sebagai anak-anak Allah, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia sudah mati untuk menggantikan kita. Hukuman atas dosa-dosa kita telah dipikulkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita tidak lagi harus mengalami hukuman kekal sebagaimana yang seharusnya semestinya karena dosa-dosa kita. Tetapi bagi kita juga diingatkan supaya kita ingat akan dosa-dosa masa lalu kita, supaya kita juga tahu bahwa oleh karena dosa kita itulah Yesus disalibkan. Dan karena itulah maka apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, selama kita mengingat kesalahan kita, kita tidak melupakan dosa-dosa kita, disitulah maka Allah pun akan mengingat kasih-Nya kepada kita. Dan Allah tidak akan melupakan kita. Tetapi ketika kita melupakan dan tidak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita, Allah pun tidak akan ingat akan janjinya. Dan Dia membiarkan kita di dalam penderitaan, dalam hukuman Allah. Karena itu biarlah melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita dan terutama saudaraku, kita juga semua orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, yang juga Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan mau supaya kita jangan lupakan masa lalu kesalahan kita, supaya jangan terulang kembali kesalahan yang sama. Kita melakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, supaya kita juga sadar akan dosa-dosa masa lalu kesalahan kita, yang membuat Allah juga akan mengingat kita. Selama kita mengingat kesalahan kita dan tidak lagi kembali kepada masa lalu, Tuhan pun akan ingat janjinya kepada kita. Dengan demikian, sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita sadar sebagai orang-orang yang berdosa, kesalahan-kesalahan masa lalu kita itu mengingatkan kita akan kemurahan kasih Allah, dan Allah tidak akan melupakan kita. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita pengampunan bahkan di dalam Tuhan Yesus, kehidupan yang kekal, supaya kita juga boleh kembali kepada status yang dimaksudkan oleh Allah sebagai anak-anak kekasih-Nya, sebagai hamba yang dikasihinya, dan kita boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Semoga firman Tuhan ini dan hari ini sebagai hari yang bersukacita, yang mengingatkan akan kemurahan kasih Tuhan buat saudaraku, sahabatku, Pendeta Dirk Foster Douglas dalam ulang tahun ke-66 pada hari ini, memberikan juga damai sejahtera bagimu dan bagi keluarga, rumah tanggamu, bagi anak cucumu, dan semua keluarga besar, bahkan semua sahabat dan sesama pelayan di dalam kehidupan seterusnya, jika Tuhan berkenan. Dan Tuhan pasti akan berkenan selama kita tahu bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan, dan kita mengingat akan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang memelihara kehidupan kita, maka Dia pun akan ingat janji-janjinya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan, dan biarlah ini juga berkenan di hati saudaraku Pendeta Dirk Foster Douglas dalam ulang tahun yang ke-66 pada hari ini. Bersama dengan semua keluarga, para kerabat dan saudara, juga kami bersuka cita dengan hari ulang tahun ke-66 hamba-Mu. Ingatlah belas kasihan-Mu akan sahabatku, saudaraku, Pendeta Dirk Foster Douglas ini, agar dia juga boleh menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi hamba milik-Mu yang tidak akan Engkau lupakan sepanjang hidupnya, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati dan urapi dia senantiasa Tuhan, sepanjang hidup, hari-hari yang masih Engkau berikan. Berikanlah damai sejahtera-Mu baginya,
bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi anak cucu dan sahabat sekalian. Terima kasih jika pada hari ini pun hamba-Mu Engkau perkenankan untuk menyampaikan firman ini bagi saudaraku Pendeta Dirk Foster Douglas ini. Biarlah urapan Roh-Mu boleh turun atas dia dan atas kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun Leko, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, ada banyak lagi hari-hari yang Tuhan berikan untuk pekerjaan yang lebih baik ke depan. Tuhan tambahkan hari-hari dan sukacita untuk kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.